Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat teknisi dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya mendapati sebuah kasus HP dengan tipe Vivo Y91 masuk dalam keadaan mati total. Kemudian, setelah saya lakukan pengecekan, ternyata HP ini mengalami konslet. Apa itu konslet? Konslet bisa diartikan juga adalah hubungan arus pendek ya teman-teman. Artinya arus positif itu terhubung ke arus negatif atau jalur positifnya itu terhubung ke jalur negatifnya. Jadi intinya pada rangkaian HP itu terdapat dua aliran arus listrik, yaitu DC, kemudian memiliki dua jalur yaitu positif dan negatif. Positif dan negatif ini berjalan searah teman-teman, artinya yang positif selalu mengalir ke yang negatif. Artinya mereka tidak boleh bertemu di tengah jalan. Kalau mereka bertemu di tengah jalan atau terhubung singkat, maka mereka akan terjadi sebuah konslet. Artinya yang positif ini belum waktunya keluar, maka ditabrak sama yang negatif, teman-teman. Apa penyebabnya? Penyebabnya bisa terjadi karena adanya korosi, kemudian adanya kerusakan pada komponen. Biasanya yang rusak itu bisa jadi kapasitor, teman-teman. Jadi kapasitor itu adalah memiliki dua kutub. Jadi kalau di HP itu ada kapasitor namanya kapasitor nonpolar atau tidak memiliki polaritas. Jadi positif dan negatifnya tidak ditentukan. Artinya satu kakinya berdiri di atas jalur positif dan satu kakinya berdiri di atas jalur negatif, teman-teman. Jadi kedua kaki ini tidak boleh bertemu. Kalau dia bertemu singkat atau bertemu secara langsung, maka akan terjadi sebuah konsleting. Lah, kan kaki satunya positif, satu kakinya lagi negatif. Kenapa tidak konslet? Karena ada yang namanya hambatan, sahabat-sahabat sekalian. Jadi, hambatan inilah yang menyebabkan kedua kaki ini tidak bertemu secara langsung. Nah, kalau kedua kaki ini bertemu secara langsung, itulah yang namanya konslet atau terjadi hubungan arus pendek sehingga menyebabkan aliran listrik itu tidak berjalan sempurna atau arus positifnya langsung terbuang ke negatif. Itulah yang menyebabkan HP ini mati biasanya, teman-teman. Jadi artinya kalau yang positif itu harus tetap berjalan di atas jalur positif dan negatif juga seperti itu. Tetapi nanti di pembahasan yang lain kita akan membahas secara terperinci apa itu kapasitor ya teman-teman. Tapi untuk saat ini kita akan melakukan pembahasan bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan handphone yang keadaan konslet seperti ini, teman-teman. Ada sebuah alat yang namanya MBR itu biasanya bisa untuk menghancurkan short ya teman-teman. Mereka itu mengalirkan listrik secara terus-menerus tanpa henti sampai yang konslet ini terbakar atau putus dengan sendirinya. Tetapi itulah cara yang paling ekstrim sebenarnya teman-teman. Jadi ada metode-metode yang harus kita lakukan sebenarnya untuk meminimalisir daripada kerusakannya lebih parah lagi teman-teman. Jadi intinya kita bagaimana servis ini mencari jalan atau kita lakukan servis itu secara step by step teman-teman. Tidak boleh langsung sekaligus main tembak habis. Ya memang kalau kebetulan itu full shot itu mungkin bisa jebol langsung kapasitor ataupun yang konslet tersebut itu kalau kapasitor teman-teman. Nah kalau IC yang konslet biasanya tidak akan jebol teman-teman, malah nanti kemana-mana konsletnya. Jadi ini sudah saya coba lakukan penganalisaan singkat. Kalau kita hubungkan power supply ke HP ini, dia naik ampernya sekitar 1,8 sampai 2 ampere teman-teman. Ini kalau saya gunakan power supply saya ya teman-teman. Nah, cara menganalisanya adalah
Nah, ini HP-nya teman-teman. Di sini sudah saya buka kaleng bagian belakangnya. Kebetulan yang panas itu di bagian IC ini, teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara kita merasakan bahwasanya ini panasnya di bagian ini, teman-teman? Untuk langkah awalnya adalah kita gunakan arus minimal daripada power supply-nya itu adalah 1,2 volt. Jadi yang pertama kita gunakan arus 1,2 volt terlebih dahulu. Untuk current atau ampernya jangan kita naikkan terlebih dahulu, teman-teman. Baik ini di power supply biasa ataupun di MBR, teman-teman. Kalau saya caranya seperti itu. Arusnya saya kasih 1,2 volt, kemudian ampernya tidak saya naikkan. Nah, setelah kita hubungkan power supply-nya ke motherboard mesin ini, maka ampernya kita naikkan secara perlahan. Tidak boleh melebihi 1 ampere, teman-teman. Kalau dia lebih dari 1 ampere, biasanya kalau yang short itu kapasitor, dia sudah meledak, teman-teman, ininya, kapasitornya. Nah, jadi kalau di bawah 1 ampere ini biasanya masih tahan. Dia masih cuman terasa panas, hangat seperti itu. Bahkan ada yang sampai membara, teman-teman, kalau memang ini adalah konsletnya full. Jadi intinya adalah kita kasih arus 1,2 volt, kemudian kita ampernya naikkan secara perlahan sambil diraba-raba. Biasanya ini kan masih tertutup kaleng, teman-teman. Jadi kalau ini masih tertutup kaleng, kita raba secara perlahan, teman-teman. Kita raba-raba di atas kalengnya, di mana yang kira-kira terasa hangat, baru kita buka kalengnya, teman-teman. Karena kita tidak bisa main tebak-tebakan, teman-teman. Jadi ini agak ekstrim ya, teman-teman, buka kalengnya. Jadi intinya seperti itu, teman-teman. Kalau ini sudah kita cek melalui VBAT-nya ini positif dan negatif, kemudian di ampere daripada power supply-nya itu naik, maka kita lakukan langkah-langkahnya seperti itu. Kasih suntikan tegangan 1,2 volt di sini. Kemudian ampernya jangan dinaikkan terlebih dahulu. Nah, sambil kita pegang seperti ini, kemudian kita raba-raba, teman-teman. Nih, kita masukkan power supply-nya, kemudian kita raba-raba seperti ini, kita pegang-pegang, teman-teman ya. Kita pegang seperti ini. Nah, kita raba-raba, di mana yang terasa hangat, di mana yang terasa panas, maka kalengnya baru kita buka. Tidak cukup sampai di sini ya, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya akan kita coba di bagian baterainya kita kasih tegangan, teman-teman. Seperti ini. Ini tegangan 1,2 volt. Nah, seperti ini sudah kita hubungkan. Di sini belum ada arus ya, belum ada tegangan. Nah, ini ampernya kita naikkan secara perlahan, teman-teman. Seperti ini. Naikkan ampernya, currentnya tuh. Dan jangan sampai lewat dari satu ampere, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Sudah cukup. Ini biasanya belum 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 meledak atau belum belum putus yang konsletnya, teman-teman. Jadi kita raba seperti ini di bagian kaleng-kalengnya ini. Bagian kalengnya kita raba. Nah, kalau sudah kita yakin di sini ternyata, nah kita kasih resin, teman-teman, supaya lebih mudah untuk identifikasinya, teman-teman. Kita kasih resin. Ini jadi tadi dikasih arus 1,2 dulu, kemudian ampernya jangan dinaikkan, kemudian kita raba-raba kaleng-kaleng yang ada di HP ini sambil dinaikkan secara perlahan ampernya, teman-teman. Nah, kalau sudah dapat di mana yang kira-kira hangat, nah maka kita buka kalengnya, teman-teman. Nah, ini kita kasih resin dulu, teman-teman. Nah, sudah. Coba kita perhatikan di mana yang konslet, teman-teman. Ini saya naikkan secara perlahan ampernya ya, teman-teman. Nah, tuh. Kelihatan ya di mana yang panas, teman-teman. Nah, tuh di mana yang konslet. Nah, kita lepas dulu.
eh, power supply-nya kita lepas dulu. Nah, ini terlihat kalau IC ini yang panas, teman-teman. Jadi IC ini panas ketika diberi tegangan baterai. Nah, coba kita lihat dulu IC-nya ini apa, teman-teman. IC apa? Kita bersihkan dulu. Ternyata ini adalah PMI 632, teman-teman. Ya, PMI 632. Berarti kita sudah menemukan masalahnya, teman-teman. Tapi ini belum kita selesaikan. Artinya, kita harus lebih teliti kembali yang bermasalah itu IC-nya atau rangkaian yang terhubung ke IC ini, teman-teman. Di situ yang harus kita analisa kembali. Jangan asal main congkel aja, teman-teman. Jadi ketika dikasih arus baterai kemudian IC ini panas, kemudian kita cabut IC-nya, kemudian kita ganti IC-nya. Biasanya kalau IC-nya yang bermasalah itu sembuh, teman-teman. Jadi kalau IC-nya ini yang bermasalah, kemudian kita cabut IC-nya, kemudian kita ganti IC-nya, itu biasanya sembuh. Tapi kalau IC-nya ini hanya terkena imbas ya, teman-teman. Jadi artinya imbas itu jadi kambing hitam. Jadi sebenarnya bukan IC ini yang rusak atau bermasalah, atau yang konslet itu bukan IC ini, tetapi rangkaian daripada yang menuju ke IC ini. Jadi langkah selanjutnya adalah kita cari penghubung rangkaiannya dulu, teman-teman. Biasanya satu rangkaian akan dihubungkan dengan satu rangkaian yang lain itu menggunakan lilitan seperti ini, teman-teman. Ini L ya, lilitan. Nah, kita coba cari L atau lilitan yang ada di sekitar-sekitarnya sini, teman-teman. Ternyata di sini hanya ada satu lilitan ini, teman-teman. Nah, lilitan ini biasanya satu kakinya ini ke dalam IC, satu kakinya ini keluar atau ke lain jalur, teman-teman. Jadi jangan divonis IC ini yang bermasalah. Jadi langkah awalnya adalah kita coba dulu lepas daripada lilitan ini dulu, teman-teman. Untuk lebih meminimalisir lagi penganalisaannya, teman-teman. Untuk mempersempit analisa kita, teman-teman. Jadi ayo kita lepas dulu ini. Lilitannya kita lepas. Biar lebih mudah. Ke arah mana dia konsletnya, ke arah IC atau ke arah rangkaian luar IC, seperti itu, teman-teman sekalian. Kita gunakan blower dan solder, teman-teman. Saya biasanya seperti itu, karena kalau hanya mengandalkan blower ini lama, teman-teman. Jadi kita bantu dengan solder seperti ini untuk mengangkat lilitan ini, teman-teman, biar lebih cepat. Nah, tuh lilitannya kita lepas dulu. Ini sudah terlepas ya lilitannya, teman-teman. Nah, ini lilitannya kita simpan terlebih dahulu. Sekarang kita ukur menggunakan apometer, teman-teman. Menggunakan mode dioda, teman-teman. Nah, kita lihat. Kita cek yang sebelah sini. Nah, di sini, di jalur yang ini ada hambatannya 0,3. Kemudian yang sebelah sini, ini menunjukkan angka 0000, teman-teman. Saya akan perlihatkan dulu hasil pengukuran avometernya ya. Ini kaki yang ini, teman-teman. Nah, ini ada hambatannya. Kemudian kita pindah ke yang ini, ternyata tidak ada hambatannya. Ataupun disinilah letak konslet yang sebenarnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini kan sudah jelas ya, teman-teman, ke arah mana konslet itu terjadi sebenarnya. Nah, setelah ini kita jangan langsung main suntik di sini, teman-teman. Biasanya ada juga teknisi-teknisi yang langsung disuntik di sini. Ini yang konslet disuntik, teman-teman, pakai tegangan power supply.
Kalau saya tidak teman-teman. Jadi ini akan saya cek dulu menggunakan skematik teman-teman. Nah, ini ya. Jadi yang bermasalah tadi di bagian IC ini teman-teman. Bagian IC ini. Kemudian jalur yang ini tidak konslet teman-teman. Nah tuh jalur yang bagian ini tidak konslet. Yang konslet adalah jalur bagian sini teman-teman. Nah, kemana-mana ternyata larinya teman-teman. Lah ini. Nah, bagian sini. Nah setelah ini baru. Nah kalau yang ini yang konslet teman-teman, ini sudah saya pastikan kalau tidak IC ini yang konslet, kemungkinan besar kapasitor ini yang konslet atau kapasitor ini yang konslet. Tapi kalau yang seperti ini sangat banyak sekali. Nah tuh mana-mana konsletnya, jalurnya maksudnya yang terhubung ke sini ini banyak sekali teman-teman. Termasuk ke IC-nya ini juga. Jadi boleh kita suntik kalau sudah seperti ini teman-teman. Nah ini groundnya sudah saya pasang, kemudian yang positif saya letakkan di sini teman-teman. Ini positifnya. Kemudian ampernya saya naikkan secara perlahan. Nanti kita cari di mana yang panas teman-teman. Ya, saya tunjukkan. Ini kita beri tegangan, kita suntik tegangan. Nah, itu teman-teman. Nah, ternyata kapasitor ini yang bermasalah. Nah, ini dapat ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya yang menyebabkan konslet. Nih kita cungkil. Ini teman-teman. Yang menyebabkan HP ini konslet. Ya. Nah, selesai sudah teman-teman. Nah, sudah selesai. Kemudian kita lakukan lagi pengukuran menggunakan avometer di jalur yang tadinya konslet ini teman-teman. Cek sini. Ternyata sudah mengeluarkan hambatan ya teman-teman. Ini juga sudah mengeluarkan hambatan. Langkah selanjutnya adalah kita kembalikan lilitannya teman-teman. Sudah selesai, kemudian kita coba rakit ya teman-teman. Kita rakit terlebih dahulu ya HP-nya. Mudah-mudahan sudah bisa menyala dengan baik teman-teman sekalian. Kita coba lakukan pengecasan terlebih dahulu teman-teman. Nah, ternyata HP-nya sudah menyala dengan baik teman-teman. Dan sekarang akan coba kita nyalakan. Apakah bisa menyala? Ternyata bisa menyala teman-teman. Nah, jadi itulah langkah-langkah atau cara menganalisa step by stepnya bagaimana jika kita mendapati servisan HP yang konslet teman-teman.